Kemajuan signifikan berhasil dicapai Israel dan Hamas dalam perundingan damai yang berlangsung di Mesir. Kedua pihak telah bertukar daftar tahanan dan sandera yang akan dibebaskan jika kesepakatan dicapai selama perundingan gencatan senjata. Di antara para tahanan Tel Aviv, ada sejumlah nama tokoh-tokoh terkemuka Palestina. Lantas, siapa saja tokoh terkemuka Palestina yang masih ditahan Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertukaran daftar tahanan dan sandera yang akan dibebaskan menjadi langkah baru dalam perundingan Israel-Hamas di Mesir. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan, kelompoknya dan pihak Israel telah bertukar daftar tersebut pada Rabu 9 Oktober 2025. Terkait hal ini, Israel berharap akan menghasilkan pembebasan semua sisa sandera yang masih ditahan di Gaza. Ada sekitar 48 sandera, di mana 20 diantaranya diyakini masih hidup. Usai semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup, ditambah 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak serangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Tel Aviv akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang telah meninggal. Israel diketahui menahan sejumlah tokoh terkemuka Palestina. Namun, belum jelas apakah tokoh-tokoh tersebut menjadi salah satu yang akan dibebaskan atau tidak. Berikut daftar tokoh terkemuka Palestina yang masih ditahan Israel. Abdullah al-Barghouti dijatuhi 67 kali hukuman seumur hidup pada tahun 2004 oleh pengadilan militer Israel. Hukuman itu diberikan karena keterlibatannya dalam serangkaian serangan bunuh diri pada tahun 2001 dan 2002 yang menewaskan puluhan warga Israel. Al-Barghouti diduga menyiapkan sabuk peledak yang digunakan dalam serangan tersebut. Ibrahim Hamid dijatuhi 54 kali hukuman seumur hidup. Ia ditangkap di Ramallah pada 2006. Hamid dituduh merencanakan serangan bunuh diri yang menewaskan puluhan warga Israel. Sosoknya merupakan komandan tertinggi Brigade Is Elden Al-Qassam, sayap militer Hamas yang masuk dalam daftar pencarian orang selama 8 tahun oleh Tel Aviv. Hassan Salama dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selama 48 tahun dan ditangkap di Hebron, tepi barat. Ia ditangkap karena mendalangi gelombang bom bunuh diri di Israel pada tahun 1996. Serangan itu menewaskan puluhan warga Israel dan melukai ratusan lainnya. Ia mengatakan, serangan tersebut merupakan respons atas pembunuhan pembuat bom Hamas, Yahya Ayyas, pada tahun yang sama. Lalu ada Marwan al-Barghouti, anggota terkemuka gerakan Fatah yang mengendalikan otoritas Palestina. Sosoknya dipandang sebagai calon penerus Presiden Palestina Mahmud Abbas. Marwan ditangkap pada tahun 2002 dengan dakwaan mendalangi penyergapan bersenjata dan bom bunuh diri. Ia lalu dijatuhi hukuman 5 hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2004. Ahmed Saadat merupakan pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Saadat dituduh oleh Israel memerintahkan pembunuhan Menteri Pariwisata Israel, Rehavam Zeevi, pada tahun 2001. Berdasarkan kesepakatan dengan otoritas Palestina pada tahun 2002, Saadat diadili di pengadilan Palestina dan dipenjara otoritas Palestina di bawah pengawasan internasional. Saadat ditangkap pada tahun 2006 setelah penarikan para pemantau asing dan mengadilinya di pengadilan militer. Dakwaan terhadap Saadat termasuk keterlibatan dalam kelompok militan, perdagangan senjata, dan serangan mematikan. Ia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara pada tahun 2008. Tahap pertama rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza membawa kabar baik.
Israel dan Hamas telah menyetujui langkah pertama untuk mengakhiri perang berdarah selama 2 tahun tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait kesepakatan itu. Kesepakatan pada tahap awal kerangka kerja 20 poin Trump merupakan hasil pembicaraan tidak langsung di Mesir. Trump mengumumkan Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama rencana tersebut. Persetujuan itu akan segera membebaskan semua sandera baik yang hidup maupun yang mati, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning Gaza. Sumber keamanan senior Israel mengatakan, batas itu merupakan batas awal penarikan mundur Israel berdasarkan rencana Trump. Hamas pun mengonfirmasi pihaknya telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pertukaran sandera tahanan. Kelompok bersenjata Palestina ini meminta Trump dan negara penjamin untuk memastikan Israel sepenuhnya melaksanakan gencatan senjata. Tetapi, rincian penting dari perdamaian itu belum dijelaskan lebih detail. Hal itu termasuk pemerintahan pasca perang untuk jalur Gaza dan nasib Hamas. Tidak ada indikasi yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang berakhir. Selanjutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya akan mengumpulkan pemerintahannya pada Kamis 9 Oktober untuk menyetujui perjanjian tersebut. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan Israel harus mundur ke batas waktu yang disepakati usai menyetujui kesepakatan tersebut. Di lain sisi, Hamas sejauh ini menolak membahas tuntutan Israel agar kelompok militan itu menyerahkan senjatanya. Sebuah sumber Palestina mengatakan Hamas akan menolak hal tersebut selama pasukan Israel menduduki tanah Palestina. Kelompok bersenjata Palestina ini menyatakan akan menyerahkan pemerintahan Gaza hanya kepada pemerintahan teknokrat Palestina yang diawasi oleh otoritas Palestina dan didukung oleh negara Arab dan Muslim. Perundingan gencatan senjata Gaza di Mesir menunjukkan kemajuan signifikan dengan pertukaran daftar sandera dan tahanan. Jika tercapai, kesepakatan itu bisa menjadi tahap penting menuju deeskalasi konflik dan pembebasan ribuan tahanan Palestina terkemuka. Namun, belum jelas apakah tokoh-tokoh utama itu akan termasuk dalam daftar pembebasan. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.